Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat nikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan hati untuk menyambut perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Saudaraku yang terkasih, selamat sore. Bersama dengan gereja semesta, hari ini kita merayakan kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Dialah tokoh sentral dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Dia, kita disiapkan, dipertobatkan, dan arah iman kita terfokus kepada Kristus yang hadir dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan keselamatan. Maka merayakan perayaan yang demikian, marilah kita hening sejenak, kita syukuri atas kasih Allah itu, dan kita persembahkan diri kita kepada kasih Allah, sembari juga memeriksa hati batin kita di hadapannya. Saudaraku terkasih, selain hal pribadi yang kita persembahkan kepada Allah, dalam perayaan Ekaristi ini kita juga diundang berdoa bersama dengan Yasin dan keluarga yang ingin mendoakan arwah Ibu Skolastika Eli Setiawati yang meninggal dunia 7 hari yang lalu. Semoga diampuni segala dosanya dan telah berbahagia bersama Bapa di surga. Kita juga diundang berdoa bersama dengan keluarga, Papa dan Mama, yang ingin mengucap syukur atas ulang tahun Yohana Tisani Permata yang dirayakan pada tanggal 24 Juni. Semoga semakin dilimpahi berkat dan semakin dewasa, mohon pendampingan Tuhan dalam penyusunan skripsi.
Dan awal sekali, mari merendah di hadapan Allah, memohon belas kasih pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan warta pertobatan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan mengulang-ulang seruan Nabi Yesaya, di padang gurun ratakanlah jalan Tuhan, luruskanlah lorong-lorongnya. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kedatangan-Mu dirintis oleh Santo Yohanes Pembaptis dengan teladan hidup penuh mati raga dan tanpa pamrih. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memanggil Santo Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan umat yang sempurna bagi Kristus Putra-Mu. Gembirakanlah umat-Mu dengan kelimpahan anugerah roh, dan arahkanlah hati semua orang beriman pada jalan keselamatan dan damai. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak aku ada di perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan.
bersyukur kepada Allah. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Kedatangan Yesus disiapkan oleh Yohanes. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat di Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umat-Nya. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Haleluya, 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tibalah saatnya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet, ibunya, berkata, "Jangan, dia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berbicara dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya dia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau melihat kembali kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, kisahnya itu lambat, slow motion gitu ya, dan sangat-sangat senyap. Lebih-lebih kalau dimasuki dari perspektif Elisabet dan Zakaria, orang tuanya. Mengapa saya mengatakan demikian? Lambat dan senyap karena pasangan suami istri ini sudah berumur. Bahkan dikatakan sudah sangat tua dan Elisabet mandul. Setelah penantian barulah Elisabet mengandung. Dan Zakaria harus bisu. Maka menjadi lambat narasinya dan seolah-olah Zakaria diundang untuk sungguh-sungguh masuk dalam misteri Allah, lalu menemukan dalam kesenyapan itu di manakah janji Allah. Lalu
mengalirlah narasi yang seperti kita dengarkan hari ini, bahwa kisah kelahiran Yohanes Pembaptis diiringi dengan hal-hal aneh, tidak lazim secara adat, dan tapi itulah maunya Allah. Dan pada kisah 8 hari umur Yohanes ketika disunat, lalu di situ seolah-olah semua dinyatakan namanya adalah Yohanes, lalu greng gitu ya, kalau difilmkan begitu. Dan disitulah juga mulut Zakaria terbuka. Nah, saudaraku terkasih, dari kisah kelahiran tokoh sentral dalam persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang demikian ini, apa yang bisa kita petik untuk inspirasi kita? Yang pertama, kita diyakinkan kalau Allah punya rencana, Allah menyiapkan. Dan betapa Allah menyiapkan itu dalam setiap tahapan yang harus dimasuki oleh keluarga Zakaria itu sampai pada grengnya hari ini. Namanya adalah Yohanes. Dan kalau Allah punya rencana, Allah menyiapkan, berarti Allah adalah setia, Allah sabar. Allah ada, hadir dan tinggal dalam setiap ruang dan waktu bagi orang yang dipersiapkannya itu. Dia ada di situ, dia tinggal di situ, hadir di situ, bekerja di situ, menyertainya di situ sampai sehabis-habisnya hingga grengnya hari ini. Namanya adalah Yohanes. Lalu tugas kita apa? Terkait dengan Allah yang kita imani, yang demikian itu, yang menyiapkan, yang setia, yang sabar. Tugas perutusan kita adalah kita berjalan beriring dengan model Allah yang demikian itu. Kita diundang untuk bersama-sama dengan Zakaria dan Elisabet, begitu ya, berjalan beriring dengan kehendak Allah yang punya rencana itu tadi. Lalu disitulah mengikuti, bekerja sama bagaimana Allah menyiapkan, dan kita turut bekerja seperti itu juga. Kita juga diundang untuk belajar setia seperti dia, belajar bersabar seperti dia dalam setiap prosesnya, karena Allah bekerja di situ. Maka akhirnya kita diundang untuk sungguh-sungguh ya mendalami, menyelami bagaimana cara dan waktu Allah bekerja dalam hidup kita, mempersiapkan setiap berkat yang hendak Ia berikan untuk hidup kita. Karena pada intinya Yohanes itu berarti Yahweh memberi berkat, Allah memberikan karunia, dan itulah yang mau Allah karuniakan kepada kita. Maka mari ya, dengan perayaan ini kita belajar untuk sungguh-sungguh beriring bersama dengan Allah dalam setiap mempersiapkan, dalam setiap upaya untuk setia dan bersabar dalam mewujudkan apa yang sungguh Allah rencanakan dalam kehidupan kita. Berkat Allah melimpah untuk kita semua. Amin. Saudaraku terkasih, setelah diteguhkan oleh sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudaraku terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menempatkan pemandu-pemandu di jalan hidup kita untuk menuntun kita ke rumah-Nya. Marilah memohon kepadanya seraya berseru,
Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, semoga Bapa mengutus Roh Kudus untuk membangkitkan semangat kenabian dalam hati para pemimpin gereja, sehingga mereka dapat menuntun umat kepada kebebasan Kristiani yang sesungguhnya. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi dunia dewasa ini, semoga dunia dewasa ini tidak tuli bagi suara para nabi yang menyerukan perdamaian dan keadilan bagi semua orang. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita menyadari kehadiran Kristus di tengah-tengah kita, tidak seperti seseorang yang tidak kita kenal, tetapi semoga Kristus dikenal dalam kelemahan dan kemiskinan yang kita akui dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anakmu Skolastika Elis Setiawati yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu ya Bapa. Semoga belas kasih-Mu Kau limpahkan kepadanya, sehingga anakmu yang Kau cintai ini Kau perkenankan berbahagia bersama dengan para kudus-Mu di surga. Dan semoga Engkau memberikan berkat iman-Mu juga kepada sanak keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk anakmu Yohana Tisani Permata yang berulang tahun dan sedang mempersiapkan skripsinya. Semoga berkat-berkat khusus Kau limpahkan kepadanya, kesehatan, karunia kebahagiaan, sukacita dalam setiap pekerjaan, dan pengharapan serta kasih dalam setiap upaya yang ia lakukan pun Kau berikan kepadanya. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami kepadamu ya Tuhan. Ya Allah, Engkau mengenal kami sedalam-dalamnya. Engkau telah membentuk dan memanggil kami sejak sebelum kami lahir. Semoga kami mengabdi kepadamu dengan rendah hati, serta mempersiapkan jalan untuk kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terimalah dan semoga persembahan berkenan. Berdoalah saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami kumpulkan di altar-Mu pada perayaan kelahiran Yohanes, perintis yang patut kami hormati. Dialah yang mewartakan juru selamat dunia sebelum Ia datang dan memperlihatkannya ketika Ia sudah datang, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam diri Yohanes perintisnya kami memuji keagungan-Mu, sebab Yohanes Engkau berkati dengan kehormatan istimewa di antara semua yang lahir dari perempuan. Waktu lahir ia menggembirakan banyak orang. Bahkan sebelum lahir ia sudah bersuka cita menyongsong datangnya keselamatan manusia. Di antara semua nabi, hanya dia yang menunjukkan anak domba penebus. Ia bahkan membaptis Sang Pencipta air baptis untuk menguduskan air yang mengalir, dan dengan menumpahkan darahnya, ia layak memberi kesaksian terindah tentang dia. Dari sebab itu, bersama kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa meluhurkan Engkau di dunia, dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Aloysius, serta semua uskup, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu kita berani berdoa sambil bernyanyi. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudaraku terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Marilah kita berdoa memohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Semoga perjamuan tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudaraku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita, laksana fajar timur, Ia mengunjungi kita dari tempat tinggi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyegarkan kami dengan perjamuan anak domba Allah. Kami mohon semoga gereja-Mu yang bersukacita pada kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengakui Kristus yang sudah diwartakan kedatangannya oleh Yohanes sebagai pembawa kelahiran yang baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita memohon berkat Allah. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, dengan demikian perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.